Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan cara memilih sekuritas saham. Saya akan menjelaskan satu persatu apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat memilih sekuritas. Dalam penjelasannya, saya juga akan membandingkan secara menyeluruh dua sekuritas saham yang populer digunakan, yaitu IPOT dan Ajaib. Kenapa saya pilih IPOT dan Ajaib untuk dibandingkan? Karena IPOT dan Ajaib adalah dua sekuritas saham retail yang sekarang saya rasa paling populer. Keduanya resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki jumlah download di atas 1 juta user pada Google Play Store. Saya juga menggunakan kedua sekuritas tersebut untuk transaksi saham, sehingga saya bisa menyampaikan informasi yang menyeluruh dan jujur. Faktor pertama yang harus dipertimbangkan adalah biaya transaksi. Semua sekuritas memiliki biaya transaksi untuk aktivitas jual dan beli saham. Biaya tersebut berbentuk persentase dari nilai transaksi jual atau beli saham. Rata-rata biaya transaksi untuk beli saham ada pada sekitar 0,18%. Sedangkan rata-rata biaya transaksi untuk jual saham ada pada sekitar 0,28%. Untuk IPOT sendiri, biaya transaksi untuk beli saham adalah 0,19% dan biaya untuk jual saham adalah 0,29%. Sedangkan untuk Ajaib, biaya transaksi untuk beli saham adalah 0,15% dan biaya transaksi untuk jual saham adalah 0,25%. Jadi, antara Ajaib dan IPOT, Ajaib punya biaya transaksi yang lebih rendah, sehingga lebih menguntungkan untuk penggunanya. Faktor berikutnya untuk diperhatikan adalah instrumen-instrumen lain yang bisa ditransaksikan melalui sekuritas. Jadi, selain perantara transaksi saham, sekuritas juga bisa menjadi perantara untuk transaksi instrumen-instrumen finansial lainnya, seperti reksadana, obligasi, cryptocurrency, dan lain-lain. Jadi, jika kalian tertarik untuk investasi di instrumen lain, kalian juga bisa menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan. Untuk IPOT sendiri, selain transaksi saham, kalian juga bisa transaksi reksadana dan ETF melalui aplikasinya. Sedangkan untuk Ajaib, saat ini sudah bisa transaksi reksadana, namun belum bisa transaksi ETF. Jadi, saat video ini dibuat, IPOT memiliki pilihan investasi yang lebih banyak. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya akan menambahkan pilihan investasi di kemudian hari. Faktor berikutnya adalah proses pendaftaran. Proses pendaftaran pada IPOT dan Ajaib keduanya cukup simpel, karena bisa dilakukan secara full digital. Kalian tinggal download aplikasi, kemudian daftar melalui aplikasinya saja. Tidak perlu untuk mengirim berkas-berkas ke kantor sekuritas tersebut. Kalian hanya perlu mengisi form, menyiapkan iktp untuk pendaftaran. Jika mendaftar melalui IPOT atau Ajaib, NPWP sifatnya opsional. Walaupun beberapa sekuritas lain masih memerlukan NPWP sebagai persyaratan wajib, IPOT dan Ajaib keduanya tidak mewajibkan NPWP. Setelah isi form dan mengirim foto iktp, perusahaan sekuritas akan melakukan verifikasi data dan membuatkan rekening dana investor. Lama verifikasinya sendiri tidak terlalu lama. Untuk Ajaib memakan waktu sekitar 1 hari kerja, dan IPOT juga memakan waktu sekitar 1 hari kerja. Sebelum beli dan jual saham, kalian harus setor dana atau deposit ke rekening dana investor yang sudah dibuatkan sekuritas. Untuk minimum deposit, tidak seperti sekuritas lain yang mungkin membutuhkan jutaan rupiah sebagai minimum deposit untuk pendaftaran. Ajaib tidak ada minimum deposit, sehingga kalian bisa setor berapapun. Sedangkan IPOT mengharuskan minimum deposit hanya sebesar Rp100.000. Dalam menentukan sekuritas, kalian juga harus membandingkan tampilan dan fitur dari aplikasi sekuritas tersebut. Secara fitur, IPOT dan Ajaib cukup lengkap. Kalian bisa melakukan beli dan jual saham dengan mudah. Bahkan, kalian juga bisa beli saham perusahaan yang IPO melalui eIPO pada aplikasi IPOT dan Ajaib. Alat analisis kedua aplikasi ini pun juga cukup lengkap, sehingga kalian bisa melakukan analisa teknikal dan analisa fundamental standar dari aplikasi mereka. Kalian juga bisa mengatur beli dan jual otomatis sesuai dengan aturan yang kalian buat. Selain itu, ada juga fitur-fitur seperti Price Alert yang dapat kalian gunakan untuk memberikan notifikasi ke kalian saat saham yang kalian minati menyentuh harga tertentu. Selain itu, di IPOT dan Ajaib masih banyak fitur-fitur lain yang dapat memudahkan kalian bertransaksi saham. Di Google Play Store saat video ini dibuat, rating Ajaib 4,2, sedangkan rating IPOT 3,9. Secara tampilan dan user experience, menurut saya Ajaib lebih mudah digunakan oleh pemula, dan lebih jarang ada bug atau error.
Jadi dari segi aplikasi, menurut saya Ajaib lebih unggul. Faktor terakhir yang perlu kita pertimbangkan adalah customer service. Jika kita memiliki masalah dengan akun kita atau transaksi kita, maka kita perlu menghubungi customer service. Customer service yang baik akan dapat menangani dan meringankan masalah yang kita miliki. Saya lihat untuk faktor customer service, iPod memiliki keunggulan. Saya membandingkan dari jumlah komplain yang ada pada Google Review mengenai customer service. Untuk iPod, tidak banyak komplain mengenai customer service di Google Play Store. Saya juga ada pengalaman pribadi, pernah menghubungi customer service iPod untuk perubahan rekening withdrawal, dan penanganannya cukup cepat. Untuk Ajaib, saya tidak ada pengalaman pribadi dengan customer service-nya. Tapi dilihat dari review-review di Google Play Store, banyak yang mengeluh dengan lambatnya respon dari customer service Ajaib. Sehingga untuk faktor customer service, iPod lebih unggul. Jadi demikian 5 faktor yang perlu diperhatikan saat memilih sekuritas. Masing-masing sekuritas memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Untuk perbandingan dua sekuritas yang paling populer sekarang ini, kesimpulannya demikian. Untuk segi biaya transaksi, Ajaib lebih unggul karena biaya transaksinya lebih murah. Untuk instrumen yang bisa diperjualbelikan, iPod memiliki lebih banyak pilihan. Sehingga iPod menang di bagian ini. Untuk segi kemudahan mendaftar, keduanya sama mudahnya karena semua prosesnya cepat dan tidak ada persyaratan yang sulit. Dari segi aplikasi, Ajaib lebih unggul karena tampilan yang lebih mudah untuk pemula dan jumlah bug yang lebih rendah. Dari segi customer service, iPod lebih unggul karena penanganannya yang lebih cepat. Jadi, tergantung kebutuhan kalian saja, kalian bisa memilih berdasarkan faktor-faktor yang sudah dijelaskan. Namun, jika sebagai pemula, saya akan memilih menggunakan Ajaib karena aplikasinya lebih mudah digunakan dan tentunya biaya transaksinya rendah. Pada akhirnya, lebih baik kalian memilih salah satu sekuritas dan bisa mulai belajar investasi, daripada kalian memikirkan terlalu jauh dan lama dan akhirnya tidak mulai-mulai. Antara iPod dan Ajaib, keduanya sudah bagus dan aman sekali, sehingga kalian bisa langsung saja pilih salah satunya. Demikian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Akan banyak video edukasi mengenai saham yang akan saya buat untuk channel ini. Terima kasih lagi.